Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore. Kenapa main sore? Karena kalau pagi kita kerja. Mister Beteng, Ente. ada wajah-wajah baru Tuh. di hadapan kita yang memang Tuh. sebelumnya memaksa-maksa menjadi guest stars ya, Tuh. bintang tamu, dan sekarang kembali mereka memaksa-maksa untuk menjadi talent di Main Sore. Sebetulnya bukan wajah-wajah baru ya. Iya. Kalian semua di sini pasti tahu ini wajah-wajah yang sudah wow. Jadi gini lah, kronologi nama. Main sore teh maju-maju, jadi rek diganti ke orang. Anjing. jadi si manajemen main sore teh anjing geus ganti lah sudah. Dah, kita aja. Coba. Bingkanya ya mah Ada berbagai informasi ya. tapi orang mah di dia sebagai CEO Main Sore. Jadi orang memang kudu perlu aya di dia gitu. Jadi orang mah hanya sebatas untuk memompanya Main Sore semakin mendunia, rek mendunia ya, rek kemana ya? Dunia akhirat. Dan akhirat lah pokoknya. Oke. Sebetulnya Mister Beteng, Apidom, dan Reski ini, kita Main Sore ini masih tetap di flow yang sama, Iya, masih on the track. on the track. Tetapi ini wajah-wajah baru yang akan menghiasi YouTube ke depannya lagi. Gitu. Inilah wajah-wajahnya, Tentunya kan semakin banyak orang semakin seru. semakin seru. Semakin akan mengintimidasi siapa saja yang nanti akan menjadi guest star di sini. Ya, nanti kemungkinan besar bakal ada nanti 4 lawan 1 ya. Betul. 4 lawan 1 itu untuk di konten berikutnya. Nah, Kecuali kalau Wisnar ataupun bintang tamunya mau balan dan tawuran anjing. oke. Ya, kesempatan kali ini mau membahas tentang apa nih, Mister Beteng, Pak RT dan juga Pidong? Buat orang ada yang kabar mencengangkan, membagongkan, dan biasanya ketika suatu kesalahan diulang itu tuh otak ledai. Si Api berbicara apa namanya? Ambigu. Ambigu kan cukup. Ya, seperti kata Karena Api maksud kita mah ya. Kan emang emang spesialis orang mau piongongin. Benar. Jadi kan main sore ngarekrut orang teh supaya piongong. supaya lo tapi omongan. Nah, supaya happy obrolan oke. Jadi maksudnya yang disampaikan oleh si Api itu teh naon sok. Perihal naon gitu sob we. Naon? Tidak perlu dikanak kedelai-kedelai Karena digambarkan ya survei dari liga terbaik sealam dunia yaitu Super League. Orang tidak akan menyebutkan timnya, orang tidak Beta awaskan lu. Udah, ya sob. orang Terus. tidak akan menyebutkan nama pemainnya. Oke. Rio Matsumura. Anjing. Semua kontradiktif sekali anak. Memang benar-benar tai kucing, Anjing. Rio Matsumura Anda bisa akhirnya meninggalkan Persija Jakarta. Setelah akan bicara perihal sesuatu yang tidak bikin kaget sebenarnya mah. Iya, Ya, aneh. ya emang sih, tapi kita di sini pura-pura kaget. Oh, ada. Iya. Ya kita tahu semua, bahkan ini udah menjadi highlight ya, highlight fans base khususnya di sepak bola cukup viral ya, dan sangat mengejutkan, di mana salah satu tim besar ya, tim cukup besar Di Liga Amalia. besar Terbesar ya, bukan? itu di liga terbaik. Oh, Liga terbaik. Ya, Nungguin ya. Ya saya akan mencoba meneruskan. Coba lanjutkan. Mungkin maksud dari seorang Apidong ini adalah kok bisa tim sebesar ini yang telah melakukan pembelanjaan besar-besaran sehingga mendapatkan predikat sebagai tim dengan market value terbesar di musim ini Di Asia Tenggara. di Asia Tenggara mungkin. Ya, justru karena mereka mengalami perombakan, sekarang mereka yang
menjadi tim paling paling mahal. oke. Kok bisa? Kok bisa? Nggak masalah sebetulnya. Nggak masalah ya, nggak masalah. Memiliki skuad mewah itu adalah impian tentunya Untuk semua semua klub. klub. Cuman yang jadi pertanyaan di sini, kok bisa kejadian seperti anjuk menganjuk itu terulang terus menerus? Yang jadi fokus kita adalah itu. Yang seharusnya liga ini berjalan dengan profesional. Betul. Sebagaimana harusnya ya, kalau FIFA sampai turun tangan dan hal ini diketahui oleh FIFA, seharusnya tim tersebut degradasi atau bahkan dibekukan bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Seperti halnya di tim-tim di federasi-federasi di luar negeri sana, terutama di Eropa, mereka sudah berani, maksudnya mereka berani memberangus tim yang memang memiliki masalah finansial. Bahkan sampai finansialnya over pun mereka tindak lanjuti. Seperti misalnya waktu itu pernah yang menghadapinya itu Real Madrid pernah dihadapi dengan masalah itu, Manchester City pernah dihadapi dengan masalah itu, tetapi masih tetap ada karena mereka tim kaya, mereka bisa menghandle itu. Pinterlah manajemen. Iya. Dan selain itu kan daya jualnya juga tinggi, investor berbondong-bondong datang. Artinya jika klub sudah mendapatkan predikat klub profesional, seharusnya tidak khawatir akan hal itu. Betul. Ya. Berarti Mang Beteng meragukan predikat tim profesional. Iya, dari mana letaknya profesional ya? Kan harusnya kebanyakan adalah swasta yang mengurus. Kita Betul. tidak, memang di Indonesia tidak lepas dari Andil. andil pemerintah Betul. untuk setiap klub di setiap daerahnya. Oke. Akan tetapi berapa persen ini dana, katakanlah BUMD lah ya, APBD yang diserap oleh klub tersebut. Nah, Kita ambil percontohan ketika Sriwijaya FC, bukan ada yang nama Oke. yang habis-habisan dibantai sampai 15-0 bantai. Itu adalah fakta dari kebobrokannya manajemen, fakta dari ketidakmampuan manajemen untuk mengelola sebuah klub, dan fakta ketika sebuah klub terlalu dikendalikan oleh segelintir orang yang memanfaatkan klub tersebut sebagai kendaraan politik. iya. Gitu. Jangan sampai tim besar yang kita angkat ini berakhir tragis seperti Sriwijaya tentunya. Nanti saya angkat ya. Nah, karena Sriwijaya FC pun tragis ceritanya. Waktu terakhir melawan Garuda Yaksa di Bogor, dia dari Palembang ke Bogor itu naik bus. Karena saking tidak adanya operasional apapun. Dan jika terus-terusan si tim besar ini dihadapi dengan hal-hal seperti itu, maka bukan tidak mungkin si Persimo Mongolia ini Ya, bisa bernasib bernasib sama. Betul. Nah, menurut Mike Umar, Ya harusnya sih memang si apa tadi Persimo Mongolia ini memang harus bisa berkaca dari betul tadi ya Sriwijaya FC itu, karena Sriwijaya FC dengan sejarah yang sangat luar biasa ya di liga kita, bahkan sampai ke Asia. Tapi lihat sekarang gitu situasinya tuh sangat memprihatinkan sekali gitu. Bahkan hampir semua pemain, pelatih ditunggak gajinya, bahkan sampai betul sekali kata tadi Pak RT bahwa untuk pergi ke Bogor aja untuk away aja ya. harus memakai bus lah ya istilahnya, Nggak layak sih, yang untuk nggak sebuah layak. klub profesional ya. Di mana letak untuk semangat para pemain di lapangan gitu? Pasti pemain di jalan ya. iya, pemain juga merasa lelah, bahkan dari segi konsentrasi atau pikiran juga pasti terganggu, karena mau bagaimanapun perihal gaji ini di sepak bola tuh sangat penting. Sangat penting. Kalau kita memang ingin liga kita bagus, liga kita profesional, Maju tentunya ya. maju, bisa bersaing dengan liga Kamboja tentunya, ya minimal gaji pemain itu harus benar-benar Ya, profesional. kesehatan finansial itu menjadi hal penting. Nah betul, itu emang penting sekali. Perihal finansial harus benar-benar dikelola oleh orang-orang yang memang
layak gitu, Betul. layak mengelola hal tersebut karena tidak sembarang orang jelas. Betul. Karena kalau misalkan mengelola sebuah klub dengan orang-orang yang ya bisa dibilang ngasal, ya hasilnya juga bisa asal-asalan. Kalau menurut Anda gimana? Ya, kembali lagi ya ke laptop. Aspat. Ya, untuk perihal telat gaji ataupun tidaknya digaji para pemain itu bukan sesuatu hal yang tabu. Betul. Ini tuh kesalahan yang diulang-ulang dari zaman dulu, dari zaman ISL. Ya. Ya. Dan terus, kenapa ini kok bisa diulang-ulang terus? Karena ada kelonggaran aturan dan tidak ada ketatnya aturan sampai tidak membuat sampai membuat tidak efek ada jerah. iya efek jerah, bahkan ke tim tersebut pun nggak ada pressure. Betul. Aduh, nggak ada ketakutan gimana dan lain sebagainya gitu kan. Ketika dulu kan semua tim tuh menyakup kepada Pemprov lah, ya, pakai dana APBD. Persib, Persija, Arema, Ya, semua tim, semua tim. sampai di mana ada aturan PSSI harus profesional. Ya. Dan semua itu Persib yang memulai, bro. Ya. Baru kan Persib anjing. Kalau Untuk memfoto Persib, kalian beruntung menjadi memfoto Persib, Bang. Dan kalian patut bangga ya menjadi boboto, menjadi pendukung Persib Bandung ya, Betul, karena betul. salah satu tim yang bisa dibilang satu-satunya paling profesional lah. Paling profesional baik di Indonesia maupun sekarang kan kita udah Levelnya kan udah beda. kita udah Asia ya. Jangan iri ya. Jadi sorry ya. oke, lanjut ya. Kok Nungguin ya, dimulai jangan jauh-jauh lah dari ESL, dimulai dari sepak bola modern. Ya. Kita tahu ada PSIS yang sebelumnya sempat dikabarkan, Sintayong nih, betul. mau nggak Sintayong gitu. Iri ya. Ngeri lah pokoknya. Sampai di mana akhirnya ya kita tahu semua ya, PSIS turun ke Liga 2, finansialnya goyah, bahkan terdengar ada hutang Ya. meninggalkan hutang, betul, meninggalkan warisan Hutang. terus bukan hanya PSIS ya, mungkin Banyak ini sih. fakta Banyak. yang dibicarakan orang, ini fakta serius, boleh lihat data. Ya kita nggak membicarakan satu klub saja ya. Ya. Ada PSM sempat goyah juga sampai di mana Bernardo Tavares, Yep. sang pelatih Memilih kabur. memilih untuk tidak kuat, Betul. stop lah ya, karena ketidakprofesionalan. Padahal ngomong kecintaan memang, tapi kan istri dan anak juga butuh makan. Tuh. Kerja ya. Oke lah, untuk selanjutnya mungkin tim-tim selanjutnya nanti diomongin sama Eki. Lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Bukan-bukan. Ya sih Sampai bukakan pokoknya Ya mah kita keinginan kita sebagai ya penikmat sepak bola Indonesia ya, yang tentu saja menginginkan liga yang sehat. betul. Berarti di situ ada kesehatan lainnya, yang paling penting itu, yang paling fundamental sekali adalah kesehatan finansial. Ya. Untuk klub-klub di Liga Indonesia ini ya, belajarlah dari Persib, karena Persib adalah sebuah percontohan, sebuah klub yang bisa menjadi prototipe untuk bisa diikuti oleh klub-klub lain. Ya, benar tuh. Betul. Sekarang gini, yang lagi ramai kan sekarang ada APBD FC, ya, nggak salah sebetulnya. Betul. Yang salah, yang menyalahkan. nggak, maksud itu nggak salah. Cuman yang salah atau yang kita takutkan ini adalah ketika ada orang atau ada pihak yang mempertanyakan Dan memanfaatkan. dan memanfaatkan itu. Kan APBD, BUMD, kan itu fungsinya untuk pembangunan daerah tersebut. Apalagi kalau gubernur atau pejabatnya udah turun tangan. Gimana kita mau berhusnuzon? Iya, gimana kita mau berprasangka baik coba? Betul. Gitu kan? Gimana sih sikap yang harusnya profesional itu dari klub tersebut? Betul. Gitu sih menurut orang gak setuju ke gubernur atau pejabat siapapun politikus yang turun campur Ya. mengurus Tapi kalau emang nonton ya, ya Ada itu bukan nama. itu kan karena sepak bola itu ya memang untuk Semua kalangan, semua ya. kalangan gitu. Karena itu bisa
ngerusak ritme sepak bola Indonesia gitu, bisa mencoreng juga ya, apalagi kalau bukan itu namanya kendaraan politik. Iya, memang harus dipisahin antara sepak bola dengan dunia Dan politik. supporternya pun harus sadar. Ya kudu sadar atuh. Harus sadar. Jika Sadar. ini nggak melenceng, harus berani untuk speak up gitu. Jangan bangga. Betul. Aneh kan gitu. Bahwa mungkin ini akan menjadi keenakan dari awal, Ya. tapi tanpa mereka sadari nanti akan terjadi ketergantungan. Betul. Yang seharusnya ini tuh bisa jadi bumerang bagi tim-tim yang oke lah, yang pihak yang tadi disebutkan tuh awalnya katanya gubernur, Ya. politikus atau pejabat-pejabat lainnya ikut andil di dalam, apalagi udah ada damage untuk mengambil keputusan kan tentang Ngaco bisa itu udah di luar substansi sepak bola itu sendiri. Harusnya nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tapi lebih baik ya jangan lah. Banyak pengusaha Indonesia tuh yang kaya luar biasa tuh banyak, yang mampu gitu. Betul. Bagaimana cara menggait investor untuk mengelola sebuah klub? Branding Branding halus. lah. Branding halus dimulai dari klub itu sendiri. Dimulai dari supporter klubnya itu sendiri. Bagaimana si klub ini mau naik? Betul. Kalau supporternya masih suka pakai jersey KW. Betul. Salah satunya itu. Ya. Ya, bentar-bentar. Ini mah fakta. Ya. Betul. Atau enggak? Cicing wae anjing Siapa? jersey KW. Ori. Walaupun pakai jersey Arema tapi eta ori. Jangan menormalisasikan jika kalian sangat cinta ya, kepada tim kebanggaan kalian, ya beli ori. Apa menormalisasikan KW? Itu salah satu hal atau salah satu sikap yang bisa membuat klub yang kalian cintai itu Iya. naik. Naik secara finansial ya, bisa. Dan mungkin dari supporter pun orang pikir harus menaikkan taraf cara berpikir. Seperti misalnya kita ini jujur-jujuran aja. Yes. Kita di sini Persib Bandung. Oke. Kita berbicara Persib. Kita berbicara tentang prestasi. Betul. Berbeda dengan ya segelintir orang yang memang mereka punya cara berpikir bahwa tim mereka ada di atas kita, Ya. ada di atas Persib Bandung, tetapi dengan hal-hal yang memang di luar substansi prestasi dari klubnya itu sendiri. Contohnya Curiga kadinya. klasmen. Ya. Profil. Kan mereka punya banyak klasmen Ya. sebetulnya. Si supporter Persimo ini banyak Ya. banyak sekali Banyak sekali klasemen yang di Persimo tuh apa sih? yang ngadi-ngadi gitu. Bentar, harus karena yang nonton Persatuan, ini teh Persimo itu Persatuan Sepak Bola Mongolia. Jadi memang si Persimo ini selain dari klasemen di Super League. di Super League, dia juga punya klasemen-klasemen yang lain. Jadi dia tidak cuman hanya satu klasemen. Membuat klasemen sendiri. Iya. Maksudnya? Membuat contohnya Apa lebih Contohnya mengkerucut lagi? klasmen tropi. Trofi. Tuh, Ada. mereka punya Punya klasemen sendiri. Tapi sendiri ya, Sendiri bukan ya. bukan yang diakui secara FIFA ya. Iya. Tapi sendiri, ini klasemen sendiri. Iya. Terus lanjut. itu Jumlah penonton yang datang ke stadion. mereka juga bikin klasemen. Itu ada klasemen. Satu apa, kedua apa, berhasil mengalahkan Persib Bandung dari jumlah penonton apple to apple harus apple to apple. Tapi bagi mereka itu salah satu pencapaian yang dianggap sama mereka itu sesuatu yang membanggakan. Enggak, walaupun itu menurut saya nggak masuk akal. Betul. Iya. Karena nggak head to head aja udah nggak head to head gitu. Betul, rivalitas Udah kita tidak itu, seimbang lah ya. rivalitas di sepak bola itu sudah harus rivalitas secara prestasi. Betul. Setidaknya secara permainan lah Betul. atau apa gitu. Pencapaian lah. Capaian lah. Cuman ya kembali lagi, jika memang tim-tim di Liga Indonesia ini, saya lebih respect melihat PSBS Biak ketika mereka ditinggalkan oleh CEO-nya ke Persipura Jayapura, yang memang Persipura memiliki target
di tahun depan Masuk lagi ke Liga 1. Liga 1, tetapi dia tidak tersiap-siap memang secara permainan, secara Betul. klasemen, tetapi secara tadi profesionalisme Fighting spirit. kita tidak pernah mendengar PSBS Biak menunggak gaji pemain. Betul. Itu keproker. Biar respect. Oke. Nah, mengenai perihal pembicaraan yang sedang kita bicarakan, perihal si Persimo Mongolia ini. Ya. Nah, ini saya muncul satu pertanyaan nih. Apakah faktor penunggakan gaji itu terpengaruh dengan regulasi 11 pemain asing atau tidak? Dimulai dari Pak RT dulu. Apakah regulasi 11 pemain asing ini berpengaruh juga? Kenapa sekarang misalkan si Persimo Mongolia ini nunggak gaji? Apakah karena faktor regulasi itu atau tidak? Oh, jelas tidak. Karena menumpuknya maksudnya. Ya, karena melakukannya misalkan karena banyaknya pemain asing, jadi duitnya tuh mahi. duitnya kemain, jadi modal beat, jadi nunggak gaji gitu. Nah, Oh, gimana? jelas tidak. Tidak. Jelas tidak. Karena yang dilakukan oleh Persimo Mongolia ini adalah gengsi transfer tersebut. Oke. Gengsi yang ada di Windows Transfer. Betul. Ketika misalkan katakanlah Persis Solo merekrut 12 pemain dan Persimo ini tidak ingin kalah. Dengan gengsi yang dia punya di transfer Windows, dia mampu membeli 12 atau bahkan melebihi Persis Solo ini 15 pemain misal 15 pemain, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa membayar para gaji pemainnya atas gengsi yang sudah dilakukan mereka. Jadi udah nggak bisa mengukur gitu. Itu Efisiensi. itu aja kan bisnis. Seharusnya ada tolak ukur sebelum melakukan pembelanjaan besar-besaran. Betul. Tolak ukurnya duit kas kita berapa nih? Betul. Kita income-nya dari mana aja nih klub ini? Dengan income seperti ini sebanyak ini dengan nominal sekian bisa nggak kita menghidupi klub minimal semusim Ke depan. Betul. Kan harusnya berpikir seperti itu, berpikir panjang, cara bisnis. Cara Ya. bisnis. Lalu secara gengsi tadi, menurut saya ngapain sih harus gengsi? Ngapain harus gengsi ya? Yang saya harus akui si Persimo ini secara gameplay, secara permainan, saya akui bagus. Untuk musim ini. Untuk musim ini, wah, adil. Saya akui klub tersebut bermain bagus. Akan tetapi mungkin saja dengan mencuatnya yang sedang ramai sekarang Shiryo Matsunaga itu ya, betul? Ya. Gini, secara psikologis seseorang tidak akan mengupdate keluh kesahnya di story sosial media pribadinya. Bukan story, tapi postingannya. Ya apalagi postingan gitu kan. Kalau dia gak kesal-kesal amat, Betul. Tidak memendam sesuatu lah. betul. Berarti kan itu adalah puncak. Postingan di medsos itu adalah puncak kekesalan mungkin yang sudah lama dia pendam. Mungkin. Betul. Kenapa bisa? Kembali lagi itu pertanyaannya, kenapa bisa? Tim sebesar ini masih melakukan hal-hal yang jelas memalukan. Terus terang memalukan. Betul. Bahkan Persib Bandung pun ngasih contoh maksudnya melalui cuitan Adam Alis Setia Novanto bahwa Persib ini ketika mereka memiliki 12 pemain asing bahkan Of course. tetapi mereka bisa menggaji para Menarik, pemain iya, sorry. Hamid 5 Menarik ini, menarik. Hamid 5 udah cair Sebelum jatuh tempo Iya, gitu ya. Sebelum, bukan jatuh tempo itu emang iya. Iya, maksudnya Sebelum tanggal gajian. Iya, tapi udah dibayarkan 5 hari, bisa dibilang ya seminggu lah ya, anggapnya seminggu sebelum waktu kita gajian, tapi uangnya udah masuk tanpa harus kita yang meminta ke pihak manajemen ataupun ke pihak PT, tapi udah masuk langsung gitu sebelum tanggal itu. Apalagi memposting berarti itu udah titik di mana Kesal kan? kesal banget. Dan juga saya paham Rio Matsunaga ini mungkin udah menahan-nahan Ya kalau kata orang Sunda mah ambak kapegung ya anggota pegung, dan mungkin untuk tim tonjok oke anjing. sekarang udah mulai dia keluar dari si Persimo Mongolia ini, mungkin udah dia berpikir saatnya lah untuk speak up ya, karena dia udah mungkin habis kesabaran lah istilahnya. Makanya ya sangat memalukan sekali sih. bagaimana menurut tapi dong apakah 11 pemain ini mempengaruhi atau tidak? Regulasi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu pun Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Benar, ya ada serius, ada serius. Soalnya ya penonton pasti tegang. Iya, karena ini pinggir jurang. Cing. Tegang pisan. Kopi kapal laut. Iya, tegang. Oke, ya. Oke, Yuk. Tadi ada pertanyaan no? Apakah pemain ini Regulasi dan 11 pemain asing ini mempengaruhi terhadap tim si Persimo Mongolia ini menjadi menunggak gaji. Apakah ngaruh dari situ nggak? ya ada andil setidaknya. Pasti ada pengaruh. Ada pengaruh. Bahkan bukan hanya kepada tim aja. Persimo orangnya betul. Biasa lah orang Dede kepada tim tersebut, tapi tim-tim lain juga sama. Iya. Ini tuh sebenarnya tidak adil. 11 regulasi itu tidak adil dalam hal ya kapasitas semua tim lah. Ya karena Nggak yang fair. mampu tuh hanya tim-tim tersebut. Ya. Kita sebut aja ada tadi PSBS pihak yang mungkin seandainya ditinggalkan. Enggak semua tim-tim di liga terbaik ini tuh memakai 11 asing enggak. Enggak hanya tim-tim tersebut. Kan ini tidak fair. Tapi keputusan ini justru merubah klasmen kita di Asia karena perwakilan Persib Bandung ya King minimal pakai King lah. King Persib Nah, memakai regulasi maksimal memaksimalkan yang ada dan sangat membantu. bahkan overload ya. Jadi buat teman-teman kita juga jangan tutup mata karena keputusan ini diambil dari papa kita semua yaitu Peri Paulus ya. Yes. Kita harus berterima kasih ya. Yes. Karena keberhasilan Persib ya mungkin kita bisa disebut berhasil karena kenapa? Sebelum Persib bermain di Asia liga kita tuh di bawah Kamboja, bayangkan kan di bawah Kamboja Malu kan? gawok kan gitu kan. Tapi dengan keputusan dan regulasi yang baru ini yang sangat bijak dari Pak Ferry Paulus sangat membantu. Sisi lain ada pengaruhnya dari ambisius. Balik lagi dari Ambisi klub tuh. ambisi klub ya. Karena semenjak Persib back to back ya semakin lama tim-tim lain berpuasa gelar. Betul. Yes, betul. Yang seharusnya memang harus kan liga kita tuh kompetitif, sangat kompetitif sangat. Tapi jika Persib mampu musim ini juara lagi fix Bicara sejarah. liga kita jadi liga tani, Bukan Liga Indonesia lagi. bukan liga petani jadi condongnya soalnya kan belum mencetak sejarah yang harusnya itu menjadi ancaman untuk tim lain ataupun untuk liga kita federasi karena bisa saja ditarik sponsor ya dan Itu otomatis lah. dan ini gitu dan lain sebagainya makanya muncullah suntik dari tinggal orang lain dari orang kita apa ya sangat gila lah Bayangkara tiba-tiba Nah, menarik. Berbicara si aparat FC mah menarik karena mungkin saya di sini adalah orang paling lantang berbicara perihal penolakan Bayangkara ada di liga profesional ya. Liga terbaik. Liga terbaik. Ya. Saya menolak. Kenapa? Gak jelas nih, Bayangkara presisi Lampung. Searching aja di Google. CEO-nya siapa? Harusnya apa? Sponsornya siapa? dananya dari mana Dananya dari mana? Nyaput punten. Ya, bagaimana bisa bagaimana saya bisa berpusturun atau bersangka baik gitu? Enggak. Jadi udah kehadiran tim seperti katakan Bayangkara atau bahkan Bali United pun ya tim yang tiba-tiba ada Yang tidak memiliki sejarah lah istilahnya. Sesam Bali. Persisam. Persisam. Ya harusnya tim tersebut mulai dari bawah. Yang berproses lah. Mereka memanfaatkan ketika Indonesia dulu sempat di Benet, lalu ada piala
ada itu, ada TSC ya. Torabika. Ada Liga Kopi, lalu ada piala apa? Jenderal, lalu ada piala BK. Kan? Nah, Dimulai profesional tuh 2017. itu kan turnamen lokal yang diadakan oleh PSSI untuk mengisi kekosongan Dan sepak tidak bola resmi. Indonesia. Dan tidak resmi diakui oleh FIFA. Tapi kenapa setelah itu oke lah, ketika di 3 turnamen itu oke lah, tim-tim muncul ya, tapi hanya untuk di turnamen itu. Meramaikan. Ketika liga profesional, liga resmi sudah dimulai, ya baiknya mah tim-tim yang siluman mah jangan ikutan gitu, tiba-tiba ada muncul gitu. Nah itu salah satu yang saya pertanyakan, kok bisa Pak Erik gitu ya, kok bisa untuk Pak Erik yang benar-benar saya sangat tidak menghormati Anda, ya saya gitu. Kenapa bisa? Satu pertanyaan saya, kenapa bisa? Oke. Kan kasihan tim-tim yang tadi Apidong bilang, kasihan tim-tim yang finansialnya memang terbatas. Kan kasihan. Mereka akhirnya cili aing tamun tim-tim anu finansial terbatasnya tidak iri dengan tim-tim siluman. Ya bukan berarti mereka nggak mau, tapi karena mereka sadar atas kemampuan. Iya, sedang Tidak tinggi. memaksakan. Tidak memaksakan. Seperti mungkin Pasti mau aja. tidak memaksakan ya. Bukan mereka yang nggak mau, tapi emang mereka yang tahu kapasitas gitu ya. Sudah mempertimbangkan. Jadi ada sisi negatif dan positifnya sebenarnya perihal ini. Cuman porsinya lebih bagus kemana ya gitu ya. Jadi persoalan liga terbaik salam dunia itu sebenarnya banyak sekali, tapi melihat dari tahun ke tahun nih bapak-bapak sekalian ya yang ada di sini, liga kita jauh lebih baik. Ya, jujur, saya akui. Step by stepnya, cuman masih banyak yang bolong-bolong, nggak apa-apa. Yang penting Ini proses. ada progres, dimulai dari pergantian nama liga juga udah mulai lebih enak didengar, super liga. Terus nama mana tuh yang memang presentasinya di jalan ini ya ini teh naon bisa berapa ya operator liga gitu kan ya selalu elegan lah. Dan terus kita juga dipandang sampai kita gara-gara versi mobil. Ini ada Persib. Ya, jujur-jujuran lah ya. Liga Indonesia ini rankingnya bisa naik itu Persib. karena Persib. Dan kalian juga harus bisa menerima itu. Bisa collab juga karena Persib. Karena Persib. Dan PSG nih. PSG tuh Bukan PSG. PSG. Kalau ingin menggunakan bahasa Indonesia, katakanlah PSG. PSG. Kalau ingin mengatakan bahasa Inggris, PSG. Ya, PSG. Salah satu klub profesional ya di Liga 1 musim lalu kan Prancis. Kacau anjing. Di Liga 1 Prancis bisa collab dengan tim Liga 1 Indonesia. Betapa ya mungkin tim-tim di Super League saat ini juga belum mampu sih. Di like kok Mbappe Dan Neymar deh. diposting sama Fabiano Fabiano Nosabiatra sambil Atas asing asing. Eta mah mantan pemain Persib oke. Siapa lah pokoknya. Ya kan berarti secara keseluruhan tuh ada lah. Iya. Angkatan dapat kita juga di sini nggak tutup mata. Cuman permasalahan ini tuh rata-rata terus diulang. Antisipasinya seperti apa? Apakah harus ada tindakan tegas? Harus ada solusi. Karena kalau misalkan dari federasi, maksudnya federasi nggak ada membuat aturan ataupun regulasi yang baru untuk masalah yang terus berulang ini, ya akan terus. Ini tuh aib aja sebenarnya, aib ya tuh. Nggak, apalagi kalau misalkan ini sampai terdengar oleh kompetitor liga kita, jangan jauh-jauh Malaysia. Terus ada Singapura. Terlalu jauh deh ke Malaysia mah paling ke Kamboja. Jauh atau Kamboja mah secara Soalnya persaingan di peringkatnya itu Kamboja, kita dekatnya sama Kamboja
sebenarnya tuh ini penting, liga tuh penting karena fondasi untuk timnas kita. Penting, sangat penting. Untuk Bapak Erick Thohir Ya, serius ya gitu. Mungkin saya akan menghormati atau lebih menghormati Anda ketika Anda benar-benar serius mengurus sepak bola Indonesia. Ya, emang sekarang nggak serius? enggak. Karena nangkep rangkap jabatan. Betul. Tapi kan secara aturan enggak. Nggak Bisa salah. aja. Ya. Enggak. Ya enggak salah. Cuman fokusnya terbagi. Harusnya kan awalnya Pak Erick ini menjabat seorang ketum PSSI ya, Ya. yang dimana itu adalah federasi sepak bola di Indonesia secara resmi. Iya betul. Ya. Lalu dia direkrut sebagai Ketua. tahun dari jabatan direktur dirut. Sebelum jadi ketua PSSI pun kan udah menjadi Iya, seharusnya lepaskan posisi BUMN. udah lepas. Itu makanya saya nggak respect gitu. Bagaimana sepak bola kita akan maju kalau pengurusnya saja sudah fokusnya terbagi-bagi terhadap, kan bukan hal yang kecil yang diurus, itu ada BUMN, ada PSSI, itu kan bukan hal kecil. Kecuali jangan jadi Menpora. ya, sekarang kan Menpora ya, itu kan bukan skala kecil. Kalau misalkan sebagai ketua PSSI ini Pak Erick terus di mana buka warung atau buka supermarket, ya fine ya sama. Tapi ini skalanya skala nasional loh, BUMN dan Menpora. Tapi kan emang pengusaha. Ya, tahu gitu Pak. Cuma kan akan lebih baik kalau lebih fokus. Salah satu yang Salah satu. Tapi gak etis aja sih, ya, soalnya dalam struktural yang sama. Ya, nah, dari Menpora atau PSSI. Jadi untuk Pak Erick berangkat dari pembisnis mah ya jadi masalah. Ya. Karena di luar eksternal ya. Ya. Tapi menjadi masalah mah nggak daftar jadi ketua Menpora. So, kumaha. Tapi daftar gitu. Daftar apa dipilih? Ya, oh ayo kita bujuk juga ayah anjing. Itu memang Jika dipilih nggak ada saingan. memang Jika Anda dipilih kan kebanyakan rakyat Indonesia tidak akan milih. ya. Bisa jadi. Ya. Hanya orang terdekat So, ya yang baru. Namun kalau misalkan ada pemilihan Menpora, jangan mau nggak pilih lagi sih. Mungkin gitu kan mau ada banyak faktor yang dipertimbangkan. Gitu. Oke. Ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi Ini saya ada sedikit yang mau disampaikan ya. Bukan yang mau disampaikan, jadi buat para boboto di luar sana, kalian patut bangga ketika Persib Bandung di putaran kedua merekrut hanya beberapa pemain. Kadang kan itu di kolom komentar terutama akun sosial media saya, kenapa sih Persib Bandung kan banyak uang tapi merekrut hanya beberapa pemain. Nah ini masih nyambung lah dengan cerita yang tadi, kalian patut bangga lah. Jadi Persib Bandung benar-benar merekrut pemain sesuai kebutuhan dan sesuai porsinya gitu. Jadi nggak sembarang rekrut gitu sih. Efisiensi. Nah, jadi memang benar-benar yang direkrutnya yang benar-benar dibutuhkan gitu istilahnya. Gitu sih. Oke, dari Mang Black. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman di sini ya kita berdoa saja lah ya supaya sepak bola Indonesia ini menjadi salah satu kompetisi yang mampu menghadirkan persaingan yang sangat bagus gitu ya. Entah di Asia Tenggara Dan atau fair, Asia ya. dan fair, dan mungkin satu pesan untuk Komdis yang memang sangat saya tidak hormati. Ya, menarik sekali. panjang Ya, ya. enggak. Memang sudah ada planning untuk Komdis Iya. episode Selanjutnya. selanjutnya. Ya, inilah PR-nya adalah hilangkanlah standar-standar ganda untuk sanksi. Bukan hilangkan, nanti aja kita bahas. Bukan Iya, hilangkan. Untuk segmen Pokoknya berikutnya itu. lah. Ya. Oke. Mang Beteng ada. Ya terbentuk tim yang suka nganjuk-nganjuk gaji pemain ya. Dan juga hutang. Ya nganjuk itu ngutang ya, nunggak gaji pemain. Yes. Ya kalau sekiranya nggak bisa bayar gaji, ya nggak usah direkrut lah. Kembali lagi ke perhitungan awal. Belanja sesuai kebutuhan. Jangan karena gengsi. Efisiensi. Oke, Api ada lagi? Oke, mungkin ini akan menjadi sorotan yang sangat Gue. tajam ya, Eh, karena
abad terakhir sangat membagongkan dan mencengangkan, mengejutkan di luar dugaan BMKG dengan supporter, salah satu supporter yang banyak juga ya. Kok bisa gitu? Nah, sebenarnya kan kok bisa gitu kan? Uang dari supporter tuh gak sedikit pasti ya, itu sedikit. Orang yakin juga nak manajemen nih harus dikoreksi. Mungkin untuk kedepannya kita harus jauh lebih peduli. Balik lagi kesimpulannya tadi, salah satunya jangan menormalisasikan beli barang KW. Eta penting, sangat penting ya. Setidaknya kecil dari kalian tuh sangat membantu untuk finansial tim kebanggaan kalian. Oke, sekian dari saya. Saya Pidom. Saya Mister Batung. Saya Rizky Putra. CRT Dan main sore pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, And share. Ya, mun bahasa lama. Buat kalian yang nonton video ini belum subscribe, kesopan. subscribe artinya subscribe gratis. Juga kayak juga kira main deh ke rumah. Kalau misalkan kenal kan enak. Mana tak kenal, jodai main ke rumah kan sopan. Nyolong kan piluan. Cara mengenalnya gimana? Subscribe. Oke. See you di konten main sore ini.